Malam RF Listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Kali ini kami akan merekap film Outside the Wire. Segera subscribe dan yuk kita mulai alur filmnya. Film dimulai pada tahun 2036 di negara bagian Eropa Timur di mana para tentara Amerika sedang berperang melawan para pemberontak dengan pemimpin bernama Viktor Koval, dan tentara Amerika ditugaskan untuk menjaga perdamaian. Pasukan robot bernama Gums dikerahkan untuk membantu para tentara Amerika di sebuah markas. Kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Letnan Harp yang bertugas sebagai penerbang pesawat tanpa awak atau drone. Harp meminta izin kepada Kolonel Miller untuk meluncurkan roket karena Harp melihat sebuah mobil yang diduga peluncur rudal. Namun izin tidak diberikan untuk menembak karena pasukan Miller masih terlalu banyak di lokasi. Namun Harp melawan perintah Miller dan tetap meluncurkan roket yang membuat lokasi hancur lebur. Setelah kejadian tersebut, Harp diberikan sanksi tegas karena tidak menaati aturan dan membuat dua pasukan Amerika menjadi terbunuh. Harp ditugaskan untuk terjun langsung ke medan perang dan dikirim dengan tentara yang berada di zona konflik. Lalu Harp mulai mencari pria bernama Kapten Leo. Hari pertama masuk menjadi pasukan militer, Harp diajak Leo untuk mengantar vaksin penyakit kolera yang berjarak 20 km dari mereka. Leo juga menjelaskan tentang Viktor Koval, sang pemberontak yang ingin menguasai Rusia dan Ukraina, dan Viktor Koval sedang mencari senjata nuklir untuk menghancurkan berbagai negara yang ada. Untuk itu Leo mengajak Harp mencari dan menemukan senjata nuklir lebih dulu agar Koval tidak bisa merusak perdamaian dunia. Saat Leo membuka baju, terlihat tubuh dari Leo terbuat dari robot dan membuat Harp sangat terkejut. Tidak lama Leo pun muncul dan menatap Miller. Perjalanan untuk mengantar vaksin pun dilakukan. Di tengah perjalanan mereka mendapat laporan jika ada sebuah kecelakaan mobil yang membawa pasokan bantuan. Mereka pun bertemu dengan warga yang sedang menjarah pasokan makanan. Sempat terjadi penembakan oleh HAM yang membuat suasana semakin kacau. Melihat hal itu Leo turun tangan untuk menenangkannya. Setelah suasana tenang, ternyata ada anak buah dari Viktor Koval yang sudah mengintai dari gedung, lalu menembaki mereka. Dengan cepat Leo dan Harp kabur dan melanjutkan perjalanan untuk mengantar vaksin. Tidak lama mereka pun sampai pada kamp pengungsian warga yang bersembunyi. Yang tidak disangka ternyata ada seorang pria yang mengintai Leo dan juga Harp menggunakan senapan. Dengan cepat Leo mengambil pistol dan menembak pria tersebut. Leo sempat menanyakan informasi, namun tidak dijawab oleh pemberontak tersebut. Harp dan Leo kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka berdua ke sebuah tempat di mana tempat tersebut panti asuhan anak-anak. Mereka dihampiri oleh seorang perempuan pengurus panti asuhan tersebut bernama Sofia. Leo dan Harp diajak ke sebuah ruangan untuk berbicara mengenai kode senjata nuklir yang berada pada sebuah tempat, dan yang mengetahui tempat kode tersebut berada adalah pria bernama Oslak. Mendengar informasi itu Leo meminta diantar untuk bertemu Oslak. Tidak butuh waktu lama mereka pun sampai ke tempat Oslak. Tanpa banyak bicara Leo langsung menghajar anak buah dari Oslak. Karena keadaan yang sudah terdesak, akhirnya Oslak memberikan lokasi tempat kode nuklir yang mereka cari. Dengan cepat Harp dan Leo mulai bergerak. Di sini Harp bertanya kenapa program Leo tidak mati. Padahal Leo sudah menyalahi aturan dari militer Amerika dengan misi ilegal. Leo meminta Harp untuk mengeluarkan sebuah chip yang dapat mendeteksi keberadaan Leo yang berada pada punggungnya, agar Leo tidak lagi bisa dilacak oleh para tentara militer Amerika. Selesai mengeluarkan chip, Harp dan Leo mulai masuk ke sebuah gedung bank. Harp disuruh menghubungi Ehud untuk mengatakan jika Koval ada pada gedung tersebut. Dengan cepat Ehud menurunkan robot Gum untuk memberikan bantuan. Di sisi lain Leo mengejar dan mencari Koval untuk mengambil kode dari senjata nuklir. Harp berhasil mengeluarkan Sandera yang berada pada gedung bank, disusul dengan Gum yang juga datang ke tempat tersebut untuk membantu Harp dan juga Leo. Harp kembali menghubungi Kat dan mendapatkan berita jika mereka ingin mengebom tempat tersebut menggunakan drone. Di sisi lain Leo terus mengejar anak buah Koval dan mengambil kode nuklir. Waktu tinggal semenit untuk dilakukan peluncuran bom drone. Di sini Harp mulai menyadari bahwa emosi prajurit yang berada pada lapangan sangat berbeda dibanding hanya mengendalikan drone. Bom diluncurkan dan membuat seluruh gedung yang berada pada tempat tersebut menjadi hancur berkeping-keping. Saat mereka ingin pulang, ternyata terjadi perdebatan antara Leo dan Harp.
Karena alat yang dicabut oleh Harp pada awal tadi ternyata bukan pelacak melainkan perangkat keras untuk mematikan dan menghidupkan sistem Leo. Dengan kata lain, Leo telah menipu Harp. Harp pun dibuat pingsan dan dibuang ke sebuah tempat oleh Leo dan ia dikejar anak buah Sofia. Setelah disekap di ruangan, terungkap ternyata Sofia ini adalah seorang pemberontak dan Leo adalah partner dari Sofia. Singkatnya, Leo adalah salah satu pemberontak yang memiliki tujuan khusus dalam misinya. Leo ke sebuah markas yang dimana itu adalah markas dari Viktor Koval, sang pemberontak yang mereka cari selama ini. Terlihat jika antara Koval dan juga Leo sangat akrab serta mengenal satu sama lain. Sofia juga mengungkapkan ternyata Leo akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Amerika dan tentunya itu membuat Harp terkejut. Leo langsung menyerang Koval karena dirinya yang akan turun tangan untuk meluncurkan nuklir. Harp yang telah mengetahui rencana dari Leo langsung melaporkan ke Ehud. Mendengar laporan Harp membuat mereka terkejut dan Harp meminta mengejar Leo. Harp menelepon Bele, rekan kerjanya untuk mengawasi mobil dari Leo. Harp pun mulai berangkat seorang diri untuk menghadapi Leo. Sampailah pada sebuah lokasi peluncuran nuklir. Harp mulai menyusuri setiap sudut lokasi, dan Leo mulai mengetikkan kode untuk meluncurkan nuklir. Harp mulai mengikuti Leo, namun Leo berhasil mengetahui dan membuat Harp pingsan. Perlahan-lahan Leo mulai berjalan dan meluncurkan nuklir. Harp yang telah bangun langsung menembaki Leo dan membuatnya tidak berdaya. Saat Harp ingin menggagalkan peluncuran nuklir, Leo mengatakan bahwa hal itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Ehud meminta konfirmasi pengeboman tempat peluncuran nuklir. Dengan tegas Harp mengizinkan penghancuran bom. Harp berlari menjauh dari tempat tersebut sekuat tenaga. Tak lama tempat tersebut mulai porak-poranda karena terkena bom. Mereka kembali menghubungi Harp dan ternyata Harp masih selamat, dan kembali ke markas dengan misi yang telah diselesaikan secara sempurna, dan film pun selesai.